Akan mendengar firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas sekali di sini dikatakan bahwa tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada 3 statement atau pernyataan yang dikatakan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, tenanglah. Ya, di situ ada kata tenanglah. Saudara-saudara, kata tenang ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti yang pertama adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram yang berkaitan dengan perasaan hati dan keadaan. Lalu arti yang kedua, diam. Arti yang kedua, kata tenang ini adalah diam, tidak berubah-ubah atau tidak bergerak-gerak. Nah, itu arti daripada kata tenang. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata tarseo. Tarseo artinya tenanglah. Nah, kata ini sering digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menenangkan orang-orang yang tidak percaya. Tatkala mereka menghadapi ketakutan, tatkala mereka menghadapi kegelisahan, tatkala mereka menghadapi kondisi dan keadaan yang sangat terpuruk. Tuhan Yesus selalu menggunakan kata tarseo, tenanglah, yaitu kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks ini dikatakan tenanglah. Saudara-saudara, para murid ini mereka gelisah, mereka rusuh, mereka ribut, mereka dalam keadaan kocar-kacir di dalam perahu di tengah-tengah Danau Galilea, di mana di dalam konteks ini dikatakan bahwa bagaimana para murid ini berada di tengah-tengah Danau Galilea setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian setelah itu Yesus menyuruh para murid ini menyeberang ke seberang. Dan kemudian Yesus berdoa seorang diri di atas bukit itu. Namun dikatakan bahwa kira-kira beberapa mil jauhnya perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh angin kencang yang membuat mereka benar-benar dalam keadaan khawatir dan takut. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam itu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air mendapati mereka. Oleh karena mereka begitu takut dan gentar, oleh karena gelombang yang begitu luar biasa terjadi yang mereka alami, di mana perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi Yesus berjalan di atas air dan datang mendapati mereka. Lalu para murid ini berkata, itu hantu. Karena saking takutnya, karena saking gelisahnya, karena saking kacaunya, karena saking rusuhnya, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan mereka berkata itu hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah menjalani masa pandemi ini, pandemi COVID-19 merupakan suatu virus yang begitu berbahaya, yang mengancam nyawa manusia bukan se-Indonesia tetapi seluruh dunia. Dan secara saintik pun, secara ilmu pengetahuan pun, saudara-saudara, sampai hari ini pun belum menemukan vaksin yang tepat untuk sebagai obat penawar untuk COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di tengah-tengah suasana dan keadaan Natal ini, kita semua merayakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 24 malam, bahkan hari ini, sore hari menjelang malam hari ini. Kita berada dalam suatu kondisi bagaikan para murid yang berada di tengah-tengah Danau Galilea yang begitu panik, takut, dan khawatir. Tetapi kita mau ingat firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan atau Tuhan Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tarseo, tenanglah. Tenanglah,
Saudara-saudara, di dalam ayat selanjutnya kalau kita membaca, kita coba membaca di dalam Yesaya 30, di sana dikatakan, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, di sana dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, saudara-saudara, kisah ini, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda dan Yerusalem, di mana firman Tuhan ini datang kepada mereka. Dan Nabi Yesaya ini hidup pada zaman Raja Usia, Raja Yotam, dan juga Raja Hizkia. Dan pada saat firman Tuhan ini disampaikan, di mana pada saat itu Raja Hizkia lah yang memerintah atas Yehuda pada saat itu. Dan di mana kita kalau belajar tentang historisasi pada historis daripada kisah ini, Nabi Yesaya hidup pada saat itu pas berada pada pimpinan Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia melihat bahwa bangsa Babilonia adalah bangsa yang begitu kuat dan luar biasa, bangsa yang begitu hebat, yang memiliki kekuatan secara militer, dan bangsa Yehuda ini mengalami ancaman politik. Dan karena itu bangsa Yehuda berpikir, dan Raja Hizkia berpikir secara logika, karena dia melihat bangsa Babilonia merupakan ancaman buat semua bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Raja Hizkia berpikir, dengan melihat realita yang terjadi pada saat itu, yang Raja Yehuda lihat, yaitu Raja Hizkia melihat bahwa bangsa Mesirlah yang punya kekuatan yang menyaingi bangsa Babilonia. Dan karena itu Raja Hizkia mengutus utusan melalui Tanah Negeb. Tanah Negeb ini berada di bagian selatan daerah Palestina, di mana Tanah Negeb ini daerahnya tidak bagus, yaitu daerahnya tidak datar, daerahnya sangat terjal, dan sangat berbahaya karena di situ banyak binatang buas. Lalu kemudian Raja Hizkia mengutus para utusan-utusan untuk pergi ke Mesir. Tetapi rupa-rupanya tidak membawa keberuntungan bagi Raja Hizkia, karena Raja Firaun atau militer Mesir tidak bisa memberikan bantuan yang diharapkan oleh Raja Yehuda, yaitulah Raja. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Raja Hizkia ini dengan melihat kekuatan daripada Raja Babilonia pada saat itu, dia lemah, Bapak Ibu Saudara. Dia mengukur dengan logikanya. Lalu kemudian dia melupakan Tuhan, di mana Allah yang berdaulat atas bangsa Israel. Mereka melupakan Tuhan, mereka mengesampingkan firman Allah. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan dan firman-Nya, janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang melalui perantara Nabi Yesaya dan berkata, di situ dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel mendengar firman Tuhan ini melalui Nabi Yesaya supaya mereka bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan pencipta langit bumi, tetapi mereka tetap memberontak dan menolak firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan akibatnya fatal. Bangsa Yehuda, mereka ditawan ke Babilonia, dan mereka berada di tawanan selama bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan konteks yang kita telah dengarkan pada sore hari ini, kata tenanglah, tarseo, Tuhan Yesus akan berkata kepada saudara dan saya, tenanglah, tarseo. Di dalam menghadapi goncangan-goncangan, di mana kegoncangan bukan hanya ekonomi digoncangkan, usaha digoncangkan, ilmu pengetahuan digoncangkan, bahkan semua lini kehidupan manusia tergoncang-gancingkan pada hari-hari ini. Tapi satu hal kita ingat,
Firman Tuhan mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di sana dikatakan bahwa tenanglah. Kita tetap tenang. Kita tetap percaya. Karena dengan iman dan percaya kita yang tetap konsisten, maka kita akan tetap kuat. Karena di situ dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh karena itu ketika para murid ini berada di tengah-tengah Danau Galilea, di mana mereka begitu takut, mereka begitu gelisah, mereka begitu ribut dan kacau, Tuhan Yesus datang dan memberitahukan kepada mereka supaya mereka itu tetap percaya, tidak bergerak iman dan percaya mereka. Mereka tidak berubah-ubah, mereka tidak bergerak dalam iman percaya mereka, tetapi mereka tetap konsisten untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam konteks Matius pasal 14 ini kita temukan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu takut?" Rupa-rupanya Tuhan menggunakan di dalam Tuhan yang datang berjalan di atas air. Cuma Petrus yang didapati oleh Tuhan kurang percaya atau bimbang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi-kondisi dan keadaan yang kadang-kadang kita alami, kita mungkin kadang-kadang merasa gelisah, kita juga mungkin takut, kita tawar hati mungkin. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tenanglah di dalam menjalani semuanya ini. Kita diam bukan berarti kita pasif. Kita diam bukan berarti iman kita tidak berfungsi. Tetapi kata diam di sini mengandung arti kita tetap aktif dan dinamis, selalu berhubungan dengan Tuhan kita, pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagian yang kedua, kita akan melihat bagian yang kedua di dalam Injil Matius pasal 14 tadi. Matius pasal 14 bagian yang kedua, kata yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 14 ayat 27. Yang pertama adalah tenanglah. Lalu kata yang berikut di situ dikatakan aku ini. Saudara-saudara, kata aku ini atau kalimat aku ini adalah sebuah pernyataan Tuhan Yesus sebagai penjamin, yaitu dirinya sendiri. Tuhan Yesus mau menjamin akan dirinya sendiri bahwa dia ada di situ. Dia tidak meninggalkan para murid. Dan karena itu dia berkata, aku ini, jangan takut. Lalu di dalam ayat 28 di situ dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini Tuhan Yesus tadi saya sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan Yesus menggunakan kata tarseo. Kata ini digunakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Sering digunakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan didapati bahwa hanya Petrus yang kurang percaya. Artinya murid yang lain tidak percaya pada saat itu. Dan rupa-rupanya pada saat Tuhan Yesus berkata, berjalanlah. Petrus mulai berjalan di atas air. Namun ketika dia merasa tiupan angin itu, dia tenggelam dan dia berteriak, tolonglah aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika masalah terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita memandang masalah itu. Janganlah kita memandang persoalan itu. Tetapi pandanglah Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar daripada masalahmu dan masalahku. Masalah yang sangat pelik sekalipun, Tuhan Yesus sebagai penjamin bahwa dirinya lah yang hadir dalam setiap peristiwa kehidupan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat
yang ke-9 di sana dikatakan, Injil Lukas pasal yang kedua. Saya mulai dari ayat 8 di sana dikatakan, Injil Lukas pasal 2 ayat 8. Mulai kita baca, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Luar biasa, kisah ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang telah lampau. Di padang gembala, para gembala ini menjaga kawanan ternak mereka di sana. Di situ tiba-tiba dikatakan bahwa berdirilah seorang malaikat dan berkata kepada mereka, "Jangan takut," karena mereka melihat suatu cahaya yang meliputi mereka dan mereka begitu takut. Dan normatifnya adalah ketika suatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi, pasti manusia normal itu pasti takut. Dan para gembala ini mereka takut. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata di dalam ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan ini lebih berbahaya daripada kekhawatiran. Di mana seorang ilmuwan mengadakan riset dan menemukan bahwa ada 45% manusia di dunia ini mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi atau belum tentu terjadi. Dan 5% manusia di dunia ini yang dapat mengkhawatirkan sesuatu yang beralasan atau suatu masalah yang sedang dihadapi. Dan 10% manusia lainnya di dunia ini mengkhawatirkan tentang lingkungan atau keadaan di sekitar. Jadi tadi 45 tambah 5, 50, dan kemudian 10% lagi 60%. Lalu 40%, 20% manusia mengkhawatirkan tentang penyakit. Lalu 20% manusia lagi mengkhawatirkan tentang isu-isu atau gosip-gosip. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, cuma ada 5% manusia di dunia ini yang mengkhawatirkan tentang sesuatu yang beralasan atau sesuatu yang sedang dihadapi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam golongan yang mana? Apakah masuk ke dalam golongan 5% manusia yang mengkhawatirkan sesuatu yang beralasan, atau masuk ke dalam golongan orang-orang 45% yang mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau belum terjadi tapi sudah dipikirkan dan dikhawatirkan? Rupa-rupanya manusia banyak yang masuk di dalam kategori ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada awal pandemi COVID-19 ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, semenjak pertengahan bulan Maret, pas sangat terasa di Indonesia, di mana banyak orang begitu takut, begitu khawatir. Bahkan saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan juga khawatir, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang berkata, "Saya nggak khawatir, saya nggak takut," itu mungkin dia bohong gitu. Tapi manusia normal pasti dia khawatir dan takut. Tetapi di dalam menghadapi semuanya itu, kita tidak mengizinkan kekhawatiran itu mendominasi kehidupan kita. Kita tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi justru di dalam menghadapi itu, persoalan yang pelik ini, yaitu pandemi COVID-19 ini, semakin membuat iman kita semakin berakar dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita belajar melalui peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri kita, dan peristiwa yang melanda seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin melalui virus corona yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang percaya yang lain yang ada di luar sana, yang tadinya tidak mau tahu dengan Tuhan, yang malas berdoa, yang tidak pernah membaca firman Allah, yang tidak pernah membaca firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah memuji memuliakan Tuhan, yang tidak pernah ke gereja. Tetapi saudara,
melalui banyak kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, melalui banyak anak-anak Tuhan, mereka mengatakan bahwa di saat selama masa pandemi ini, rohani mereka mengalami tingkat yang lebih lagi. Mereka semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan rohani mereka lebih baik. Mereka lebih banyak waktu untuk berdoa. Mereka lebih banyak waktu untuk memuliakan Tuhan. Mereka lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Mereka mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa, sekalipun ibadah secara virtual, tetapi mereka beribadah dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga pasti demikian. Selama menjalani masa pandemi ini, kita semua begitu antusias melihat masalah dan persoalan yang sementara seakan-akan mencekik kita. Tapi satu hal, kita memandang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang lebih besar daripada masalah dan persoalan yang hari-hari ini kita hadapi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas tadi pasal 2 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pernyataan kalimat ini dari malaikat ini yang membawa berita kabar baik ini dapat membuat para gembala ini mendapat suatu kekuatan baru, dan mereka sangat bersukacita, di mana dikatakan bahwa tentara sorga turun dan mereka memuliakan Tuhan. Dengan pujian dan suasana sorga mereka memuliakan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa ada begitu sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, sukacita yang hari-hari ini kita terima dari Tuhan, damai sejahtera yang kita nikmati dari Tuhan, adalah damai sejahtera yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam hati saudara dan saya, kita tetap merasa sukacita, sekalipun waktu kita terbatas, sekalipun kondisi kita terbatas, sekalipun aktivitas kita terbatas oleh karena kondisi hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa dimanapun kita berada, ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Saudaraku, kita sebagai orang tua mungkin bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anak kita, atau mungkin kita sebagai saudara dalam suatu keluarga besar, kita tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan saudara-saudara kita supaya bebas dari virus corona ini. Kita menganjurkan kepada mereka supaya kita masing-masing menjalani kehidupan yang sehat, mematuhi aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Tetapi satu hal, nyawa atau kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita manusia, bukan robot, Bapak, Ibu, Saudara. Dan karena itu kita menjaga sedemikian rupa, menjaga jarak. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Namun dalam kondisi ini pun masih ada rasa kehati-hatian dan was-was di antara kita. Namun kita harus menjalani persoalan ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tetap menjalani ini. Entah sampai kapan, saya pribadi saya tidak tahu. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit bumi, itu yang tahu kapan virus corona ini berakhir. Namun satu hal kita ingat, kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mau lahir, dia mau datang di tengah-tengah dunia ini. Dia yang tak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang lingkup dan keadaan. Dia mau datang mengambil rupa manusia. Firman Sang Logos itu menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, aku ini jangan takut. Aku ini, Tuhan Yesus menjamin dirinya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Dan di dalam Mazmur dikatakan kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Luar biasa. Bahagian yang ketiga, kita kembali dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius
pasal 14, maksud saya ayat yang ke-27. Kan, tadi hal yang pertama adalah tenanglah. Hal yang kedua, aku ini. Dan hal yang ketiga di situ dikatakan jangan takut, ada tanda seru di sana. Tadi jangan tenanglah, ada tanda seru. Lalu yang ketiga ini juga jangan takut, ada tanda seru. Artinya kata larangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid atau kepada Petrus, jangan takut. Saudara-saudara, gitu takut ketika suatu peristiwa yang mereka baru lihat, yaitu tiba-tiba seorang malaikat berdiri di tengah-tengah mereka dan bala tentara sorga bernyanyi memuliakan Tuhan di sana, dan mereka menyaksikan hal itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun satu hal, kalau kita membaca media sosial, baik itu lewat koran ataupun berita-berita lewat media elektronik, Bapak Ibu Saudara membaca angka terakhir daripada korban COVID-19 sampai hari ini jumlahnya begitu banyak. Itu ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arke en hologos, kai hologos en proston theon, kai hotheos en hologos. Kalau saudara, en arke pada mulanya, en arke pada mulanya itu sama saja dengan beresit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bagaimana firman itu datang mengambil rupa manusia dan diam di antara kita di dalam ayat 14. Dia yang tidak terbatas rela mengenakan kemanusiaan untuk berada dalam keterbatasan. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia-manusia di dunia ini tentang sorga, tentang Allah yang sejati. Itulah sebabnya dia rela datang untuk menjadi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi apakah dia terus berada di dalam kondisi dan keadaan manusia ini? Tetapi justru ketika genap waktunya firman Tuhan katakan bahwa Yesus, dia menderita, kemudian dia disalibkan, dan kemudian mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, di sini bagian yang ketiga tadi kita dengar bahwa jangan takut. Seseorang akan begitu takut pada saat dia menghadapi situasi dan kondisi yang pelik. Suatu masalah yang besar terjadi, barulah dia merasa gelisah, barulah dia merasa khawatir, barulah dia merasa takut. Tetapi kalau seseorang belum pernah menghadapi suatu problema yang besar, dia tidak akan pernah merasa takut. Tetapi ketika masalah besar terjadi, pasti dia takut. Karena apa? Itulah manusia normal, Bapak Ibu Saudara. Pada kesang dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya melalui renungan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kita harus tenang di dalam menghadapi persoalan masalah yang pelik, sekalipun secara khusus dalam menjalani masa pandemi ini. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa dialah penjamin sehingga kita dapat memperoleh solusi untuk bagaimana caranya keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan Tuhan sendiri akan menuntun kita dan mengajarkan kita melalui ilmu pengetahuan yang kita peroleh, melalui skill atau keterampilan yang kita punya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mencari solusi dan keluar dari masalah yang pelik itu. Para murid berada di tengah-tengah Danau Galilea. Mereka punya keahlian khusus untuk tahu tentang kondisi dan cuaca di Danau Galilea. Tetapi satu hal, Tuhan izinkan topan dan badai besar terjadi supaya mereka belajar percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kondisi dan keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mengikut seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara, Bapak, Ibu ikuti berita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Saudara, kalau melihat saya, Tuhan Yesus adalah teladan satu-satunya di tengah-tengah dunia pada saat dia berada. Makanya dia berani berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tunjukkanlah di manakah kesalahanku, di manakah dosaku, tunjukkan." Dan tidak ada seorang pun yang menemui kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus, dia taat, dia adalah kebenaran itu sendiri. Hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itulah yang menjadi pengharapan kita, dan itulah yang Yesus janjikan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan baca. Bapak Ibu Saudara ikuti dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan yang ke-7 di sana dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Luar biasa, firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita tetap ada di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman di dalam Yesus, dan hati kita selalu melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena sore hari firman Tuhan. Di dalam mengalami masa segenting apapun, kita mau tetap tenang. Di dalam masa menghadapi masalah sebesar apapun, kita mau tetap percaya bahwa Yesus yang menjadi jaminan bagi kita. Jikalau sampai Yesus mati di kayu salib, persoalan dosa yang begitu pelik diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita jangan takut. Firman Tuhan tadi katakan bahwa para gembala itu, ketika mereka mendengar kabar itu, mereka tidak berdiam, tetapi mereka berkata, "Marilah kita pergi ke Betlehem dan melihat apa yang telah dikatakan kepada kita." Mereka pergi ke Betlehem, dan ketika mereka tiba sampai di Betlehem, mereka melihat apa yang telah dikatakan itu seperti yang mereka dengar. Mereka menceritakan semuanya itu kepada orang-orang yang ada di sana, yaitu Maria dan Yusuf, dan semua orang-orang yang berada di tempat itu. Dan setelah itu dikatakan para gembala itu dengan penuh sukacita, mereka memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mereka kembali ke padang gembala lagi. Mereka kembali ke tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tetapi ada suatu tugas yang diembankan di pundak bahu mereka, yaitu mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai sarana dan prasarananya Tuhan, sebagai penyampaian kabar baik, kabar keselamatan, yaitu kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua manusia di dunia ini. Apabila setiap orang yang mau percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan pada Bapa di sorga. Pada sore hari ini Tuhan, kami mendengar firman Tuhan yang kami telah dengar, bahwa kami boleh tenang di dalam menghadapi masa pelik sekalipun. Kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus, jikalau Dia menyelesaikan semua persoalan dosa, bahkan sampai Dia rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib karena kami manusia berdosa. Apalagi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah jasmani, kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan menyertai dan selalu bersama dengan kami. Tuhan juga mengajarkan kepada kami sore hari ini bahwa kami jangan takut. Merupakan suatu larangan bagi kami, supaya ketika ketakutan dan kekhawatiran itu datang menerpa kami, kami mau cepat berkata, "Tuhan, kami tidak mau hidup di dalam ketakutan, tapi kami mau hidup dalam iman percaya yang kokoh. Kami tidak mau gentar dan takut terhadap masalah dan persoalan apapun yang kami hadapi, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami." Terima kasih banyak Bapa di sorga buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati setiap kami sore hari ini,
jemaat GBSN Sempel, dan jemaatmu PD Maranatha, bahkan semua saudara-saudara kami yang lain, keluarga yang hadir pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami sudah dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.